Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Laufada Fitri dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang saya baca yang berjudul Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Masa kecil di Huta Pukut. Kampung Huta Pukut berada di Mandailing telah dikenal pada masa penjajahan Belanda. Daerah Mandailing berada di perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dalam istilah administratif Belanda, wilayah ini disebut Onderafdeling Mandailing yang dikepalai seorang kontrolir berkebangsaan Belanda. Selain itu, pelabuhan Natal di Mandailing sudah lama menjadi kebanggaan para warganya. Mandailing mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara. Tahun 1862 di daerah ini telah didirikan sekolah guru di Tonobato. Mandailing yang merupakan sekolah guru ketiga yang didirikan di Hindia Belanda setelah sekolah guru yang didirikan di Surakarta dan Bukit Tinggi. Memasuki dunia militer. Masuk milisi. Situasi politik dunia menjelang akhir 1930-an sangat gawat. Pada tahun 1939, pasukan Jerman menduduki Polandia. Setelah berhasil, Jerman selanjutnya masuk ke Cekoslovakia. Tindakan ini seolah aksi menabuh genderang untuk menantang perang negara sekutu yang dahulu mengalahkannya dalam Perang Dunia I. Dengan munculnya aksi militer Jerman itu, maka Perang Dunia II sudah diambang pintu. Pada tahun 1940, negeri Belanda mendapatkan giliran serangan dari Jerman. Setelah pecah pertempuran kurang lebih 5 hari, negeri Belanda berhasil diduduki. Ratu Belanda, Wilhelmina, dan seluruh kelengkapan pemerintah negara itu terpaksa lari dan minta perlindungan kepada Inggris. Pada 8 Desember 1941, Jepang yang selama ini merupakan sekutu Jerman di Asia melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah melakukan serangan mendadak tersebut, Kekaisaran Jepang pun menyatakan perang terhadap sekutu. Pernyataan perang Jepang ini jelas mengancam kedudukan dan wilayah jajahan beberapa negara barat di Asia. Dalam serbuan yang dilakukan ke selatan, bala tentara Jepang berhasil merebut dan menduduki Indochina dan Muang Thai. Setelah itu, mereka mengarahkan sasaran serbuannya ke Semenanjung Malaya. Selain itu, Filipina di sebelah timur juga menjadi sasaran target selanjutnya. Dan untuk menghadapi ancaman serangan dari Jepang, pemerintah kolonial mengeluarkan himbauan kepada kaum muda di seluruh kawasan Hindia Belanda untuk memasuki pendidikan milisi yang nantinya akan dipersiapkan untuk membantu menghadapi serangan Jepang. Sebagai tindak lanjut dari himbauan yaitu pemerintah kolonial kemudian menyelenggarakan Corps of Leading Reserve Officers'en atau KORO atau pendidikan calon perwira cadangan yang dibuka untuk siapa saja, termasuk pribumi, dengan syarat calon peserta mempunyai ijazah AMS dan HBS Hochburger School. Di sini Nasution berkumpul dengan sesama kadet yang sebagian besar adalah orang Belanda dan Indo. Hanya beberapa saja yang berasal dari pribumi, di antaranya adalah T.B. Simatupang dan Alex K. Wilarang. Selama menjalani pendidikan militer inilah ia mendapatkan panggilan nama Nasution. Ada sebuah catatan yang membuat Nasution geram. Saat bom berjatuhan itu, para pasukan Belanda ternyata lari meninggalkan medan sementara pasukan pribumi bertempur gigih. Akibatnya yang lebih banyak menjadi korban adalah pasukan-pasukan Bumiputra. Kabar paling terakhir memberitakan pihak Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tarja S. Stoutenhouwer dan Panglima Tentara Hindia Belanda Letjen ter Poorten pada 8 Maret 1942 menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam satu kapitulasi di Subang, Jawa Barat. Masa pendudukan Jepang. Dalam perjalanan ke Bandung, Nasution tidak berani menunjukkan dirinya terang-terangan karena Jepang sedang mencari orang yang pernah bekerja sama dengan Belanda. Setelah hampir 3 bulan berkelana mengayuh sepeda, Nasution sampai ke Bandung dan langsung menuju ke rumah Gondokusumo. Dari Gondokusumo ini, kecemasannya hilang, karena Jepang hanya menahan orang Belanda dan Eropa saja. Bahkan didapatkan informasi jika Jepang telah mengajak pihak Indonesia untuk bekerja sama membangun kemakmuran bersama Asia dengan membentuk gerakan 3A, Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dan Jawa Hokkakai. Nasution juga dipercaya Badan Pembantu Prajurit Priangan atau BPP. Fungsi badan ini adalah membantu kesejahteraan prajurit,
peta serta sebagai penghubung kesatuan-kesatuan di peta Jawa Barat bahkan seluruh Jawa. Dengan aktivitasnya ini, Nasution bisa berkeliling ke berbagai kota di Jawa seperti Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Sambil bertugas, Nasution selalu menyelipkan pesan perjuangan kepada anggota peta yang ditemuinya. Sementara itu, memasuki tahun 1944, keadaan Jepang terbalik menjadi pihak yang diserang. Jepang lebih sering mengalami kekalahan di medan pertempuran. Sekutu mereka, Jerman, juga mengalami nasib sama di Eropa. Sebelumnya, Italia sudah lebih dahulu menyatakan menyerah pada tahun 1943. Mempertahankan kemerdekaan sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Jepang akhirnya menyerah pada 14 Agustus 1945 setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Tanpa menunggu janji Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta mengatasnamakan rakyat Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia pun menjadi negara merdeka yang terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 22 Agustus 1945 yang bertugas menangani tertib sipil. Nasution pun membantu terbentuknya BKR itu. Dengan pengalamannya sebagai bekas Vanrijk tentara Hindia Belanda, Nasution diangkat menjadi penasehat BKR Bandung. Pembentukan TKR di Jawa Barat diserahkan pada Didi Kertasasmita yang sekaligus pula ditunjuk sebagai Panglima Komandemen TKR Jawa Barat. Nasution sendiri ditunjuk sebagai Kepala Staf atau Kastaf Komandemen Jawa Barat yang bermarkas di Tasikmalaya. Untuk jabatan barunya itu, Nasution mendapatkan pangkat kolonel. Komandemen TKR Jawa Barat saat itu terdiri dari 3 divisi, yaitu Divisi 1 Banten, Divisi 2 Jakarta Cirebon, dan Divisi 3 Pringanan. Konsep gerilya dan peristiwa Madiun. Untuk menjawab tuduhan itu, Kolonel Nasution berusaha keras menyatukan dan membangkitkan semangat tempur divisi Siliwangi yang sempat tercerai-berai sebagai akibat agresi militer Belanda. Di bulan September 1947, kekuatan divisi Siliwangi dapat dikatakan telah utuh kembali sambil terus dilakukan reorganisasi. Setelah divisi Siliwangi berhasil disatukan, selanjutnya Nasution menyusun strategi perang baru untuk menghadapi Belanda. Maka lahirlah konsep perang gerilya yang diambil dari strategi perang Red Army dan Wingate yang pernah dipraktikkan pasukan Inggris di Burma pada Perang Dunia II. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.